Pengembangan dan penilaian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan perorganisasian, pelaksanaan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, memegang peran penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Yusuf, tahun 2016, pengertian sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Pengertian sumber daya manusia mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun sudah bekerja. Pengembangan secara informal. Karyawan atas keinginannya dan sendiri mandiri dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang hubungan dengan pekerja atau jabatannya. Pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun oleh lembaga pendidikan pelatihan. Tujuan pengembangan: 1. Meningkatkan kompetensi dan pendidikan. 2. Meningkatkan pelayanan yang baik. 3. Menurunkan tingkat resiko. 4. Meningkatkan produktivitas kerja. 5. Memberikan kejelasan karir. 6. Menghasilkan efektivitas dan efisien. Menurut pendapat ahli Robert L. Mathis dan John H. Jackson tahun 2006 P382, definisi penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses mengevaluasi sebagai baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Mathis tahun 2002 menyatakan bahwa pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam lingkungan pekerjaan untuk menghadapi berbagai penugasan. Jenis-jenis pengembangan. Pengembangan secara informal. Karyawan atas keinginannya dan usaha sendiri melatih mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara formal. Karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun lembaga pendidikan atau pelatihan, karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa yang akan datang dan sifatnya non-karir ataupun peningkatan karir seorang karyawan. Tujuan evaluasi kinerja karyawan. Tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Suyonto tahun 1999 bulan 1 yang dikutipkan oleh Mungkan Negara tahun 2005 bulan 10 adalah 1. Meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja. 2. Mencatat atau mengakui hasil kerja seseorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk ikut lebih baik dan sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan apresiasi dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 4. Definisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan memotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensi. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih, khusus secara diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Proses pengembangan. Sasaran. Penetapan sasaran harus berdasarkan kebutuhan, tugas, atau pekerjaan serta jabatan karyawan tersebut. Kurikulum. Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar sasaran pengembangan tersebut optimal.
Sarana penyediaan sarana berdasarkan prinsip ekonomi serta berpedoman pada sasaran pengembangan yang ingin dicapai. Peserta menetapkan syarat dan jumlah peserta. Syarat peserta harus ditetapkan dengan jelas, misal usia, jenis kelamin dan pengalaman, latar belakang pendidikan, serta sebaliknya memiliki latar belakang yang relatif homogen dan jumlahnya ideal. Pelatih. Penunjukan pelatih harus berdasarkan kemampuan objektif, teoritis dan praktis, bukan berdasarkan kawan atau saudara. Pelatih yang berkualitas akan menghasilkan anak didik yang baik. Pelaksanaan. Proses belajar mengajar harus diakhiri dengan ujian atau evaluasi untuk mengetahui apakah sasaran pengembangan tercapai atau tidak. Penilaian kinerja karyawan adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku kerja karyawan serta untuk menetapkan kebijaksanaan masa akan datang. Penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan dan memotivasi karyawan, tetapi dapat menjadi sumber kerisauan dan frustasi bagi karyawan dan manajer bila terdapat ketidakpastian dan ambiguitas dalam penilaian. Penilaian kinerja dapat memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan dan untuk membantu karyawan mengelola kinerjanya. Penilaian kinerja yang baik harus dapat memberikan gambaran akurat tentang kinerja yang diukur, yaitu mampu benar-benar menilai prestasi kerja karyawan yang dinilai. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau job related, yaitu benar-benar menilai perilaku atau kerja karyawan yang dinilai. Proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar kinerja, mengukur kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaiannya guna meningkatkan kinerja di masa depan dan memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Penilaian kinerja hendaknya praktis, mudah dipahami, dimengerti, dan digunakan baik oleh penilai maupun yang dinilai. 4 prinsip dasar penilaian. 1. Objektif. 2. Transparan prinsip penilai. 3. Antarukur atau sistematif. 4. Partisipatif akuntabel. Kemudian, tujuan penilaian kinerja karyawan. 1. Sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga pimpinan dapat menentukan orang yang tepat pada posisi yang tepat. 3. Untuk menilai potensi yang ada di dalam individu karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan tersebut. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi karyawan tentang kinerjanya. 5. Sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. 6. Untuk mengevaluasi individu karyawan dalam pelaksanaan program pelatihan guna peningkatan pengetahuan karyawan dan pengembangan karyawan. Metode penilaian kinerja. 1. Standar kerja mengkomunikasikan. 2. Standar kerja yang diharapkan kepada karyawan. 3. Mengukur kinerja yang nyata. 4. Membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. 5. Mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. 6. Mengambil tindakan korektif atau tindakan perbaikan. Manfaat penilaian dan pengembangan SDM menurut H. Proctor dan William M. Thornton. A. Meningkatkan kepuasan karyawan. B. Meningkatkan tingkat penghasilan. C. Mengurangi kecelakaan kerja. D. Meningkatkan pengetahuan pegawai. E. Menimbulkan kerja yang sama yang baik. F. Meningkatkan produktivitas karyawan dan lain-lain.